Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Pro Rijali, program reverse pejalan kaki, dan juga para pemirsa Blak Tak, Belantika Kupasan seputar kita. Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa lagi di hari yang insya Allah baik dan berkah ini, hari Jumat 6 Desember 2024. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, pagi ini saya tadi berangkat sekitar pukul 5:30 pagi, dan cuaca agak mendung, dan tadi agak sempat rintik-rintik, dan di atas sana awan masih kelihatan tebal, sehingga dalam situasi demikian hujan diperkirakan bisa turun kembali. Dan kita juga sudah mendengar di beberapa wilayah baik di Jakarta maupun di daerah lainnya sudah ada yang terkena banjir, dan juga bahkan angin ribut, angin tofan yang mengangkat berbagai benda-benda di bumi, sehingga ada beberapa kerusakan dan juga ada beberapa daerah yang tergenang dan bahkan kebanjiran. Dan bahkan kita mendengar kemarin di daerah Pelabuhan Ratu, ya kalau nggak salah tuh, salah satu tempat penampungan ikannya atau para nelayan-nelayan itu juga tergenang. Dan tentunya dengan demikian suasana di laut pasti akan pasang sekali. Nah, ini yang kita khawatirkan, karena kebetulan Jakarta kan memang ada di pinggiran pantai, coastal area, sehingga apabila pasang terjadi, lalu suasana mendung, lalu hujan turun, khususnya di daerah sekitar Jakarta ataupun Bogor, ini akan berdampak pada arus derasnya air yang datang dari langit ke bawah lalu mencari daerah yang lebih rendah. Nah, tentunya Jakarta merupakan daerah dataran yang cukup luas, dan daerah pegunungan itu akan mengalirkan ke dataran yang lebih rendah. Dan ini berharap kita bisa mengantisipasinya dengan berbagai kegiatan yang tentunya pertama antara lain ya, kita coba bersihkan daerah-daerah aliran air, jangan sampai ada yang terhambat. Dan dalam skala besarnya tentu daerah penampungan air yang biasa dipakai untuk membawa air ke tempat yang lebih rendah itu juga harus volumenya terjaga, sehingga diperlukan beberapa mungkin pembersihan untuk menarik air, pompa-pompa air yang bisa mengelola debit-debit air sehingga bisa menjaga stabilitas volume air dalam yang tidak kondisi meluap. Nah, itu yang kita harapkan pemirsa. Pemirsa, pagi ini sebetulnya saya tuh terkenang pada saat-saat saya pernah bertugas di India, dan kebetulan kami pernah bersilaturahim ke teman yang bekerja di salah satu kantor kesehatan dunia WHO yang ada di Nepal, dan kita berkunjung ke sana. Akhirnya kita berkesempatan tuh mendaki ya setengah lereng dari anak-anak Himalaya, rangkaian Himalaya yang ada di Kathmandu, Nepal. Salah satu tandanya bahwa kita pernah berkunjung ke sana adalah ini pemirsa, trekking in Nepal, Cho Oyu, trekking in Nepal, Cho Oyu. Jadi kebetulan ini banner ada di daerah-daerah semacam perkampungan orang-orang yang mau trekking ke lereng gunung Himalaya, pemirsa. Tapi saya tidak sampai puncaknya karena kita itu tidak berjalan kaki, tapi kita berkendaraan sampai sekitar mungkin di ketinggian 200.000 meteran lah, 1.500 sampai 2.000 meteran. Itu di daerah namanya Nagarkot. Nagarkot itu memang daerah tinggi, dataran tinggi, yang di situ masih banyak turis-turis yang bersepeda, trekking pakai penjalan.
Jadi suasananya memang suasana untuk trekking dan pemandangannya pun sangat baik, bagus. Di sana tuh saya menjumpai berbagai bentuk bunga, anggrek yang sangat lasting, lama gitu. Artinya bermekar lama sehingga kita bisa melihat bagaimana keberagaman bunga-bunga ataupun bunga-bunga hias dan anggrek itu diketemukan di wilayah-wilayah lereng-lereng gunung Himalaya. Nah, itu di Nepal pemirsa, di Kathmandu. Nah, ada hal yang juga sangat menarik di daerah Kathmandu itu pemirsa. Itu adalah terapi musik. Jadi alat-alat musik atau semacam bejana-bejana yang dibuat oleh dari tembaga atau apapun itu memang biasa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan, yang sifatnya komunal, dan di situ memang alat-alat itu dijadikan satu instrumen untuk membuat suasana lebih hening, lebih syahdu. Dan ternyata alat-alat musiknya itu pemirsa yang dibuat dari bejana dan di situ ada pentungannya, itu memang bunyinya beda-beda, ting ting ting. Nah itu rupanya itu juga buat terapi pikiran. Itu yang saya lihat dan saya coba bedakan, bunyi-bunyi itu memang bisa mempengaruhi pikiran kita. Di situ ada upaya kontemplasinya, perenungannya. Jadi itulah salah satu obat terapi yang digunakan orang-orang wilayah sana untuk menetralkan pikirannya mungkin yang sedang mumet gitu. Nah itu musiknya sangat, atau alat-alatnya sangat beragam dan unik sekali. Nah ini kembali ke trekking in Nepal. Tentu kegiatan trekking itu kegiatan yang sangat positif pemirsa, karena kita bisa lebih dekat pada alam, kita bisa melihat bagaimana alam itu bekerja secara natural, bagaimana tumbuhan itu tumbuh secara baik di lingkungan yang sangat tepat, cocok, dan kondisinya pun sangat kondusif buat mereka tumbuh dengan baik, sehingga kita pun ketika menginjakkan ke tanah tersebut merasa bahwa kita ini masuk ke daerah yang sudah sangat asri, sudah sangat baik, sehingga terdorong kita untuk hati-hati agar jangan sampai kita juga merusak lingkungan sekitar. Nah ini yang kita harapkan, bahwa daerah-daerah lereng-lereng gunung yang memang sebetulnya adalah tempat di mana bentuk-bentuk plant atau spesies tanaman itu tumbuh, biarkanlah mereka hidup dengan baik, dan suasananya pun juga sangat tepat apabila kita menjadikan wilayah pegunungan itu menjadi wilayah untuk menetralisir suasana mata kita, pikiran kita, dan kita bisa mengenal bahwa pegunungan itu adalah salah satu tempat kehidupan dari berbagai makhluk hidup, satwa liar, satwa-satwa yang sudah jinak pun ada di situ, sehingga disitulah sumber kehidupan, terutama juga sumber-sumber air, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang menjadi salah satu bahan makanan dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi back to trekking in Nepal pemirsa, kalau kita ada kesempatan, apalagi mereka yang daerah pegunungan, kita himbau agar kenalilah gunung tersebut, jagalah lingkungannya. Insya Allah gunung itu akan menjadi sumber kehidupan yang baik buat manusia yang ada di baik di lerengnya maupun di bawah. Demikian sekilas informasi tentang trekking in Nepal Kathmandu dari Prodi Jali Blaktak, program rehabilitasi pejalan kaki dan juga belang tiket pesan seputar kita. Dan tentu semoga kita terhindar dari bencana-bencana banjir maupun angin topan dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.